Oke, eee, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chandra Deputra. Lalu selanjutnya, ada teman-teman saya, Adelia Astuti, Amelinda Ivana, Intan Aulia, Muhammad Iqbal, Nazwa Yusarnami, dan Satrio Haji. Kami akan memaparkan materi tentang perkerasan lentur. Dimulai dari definisi dari perkerasan lentur atau flexible pavement adalah perkerasan yang umumnya menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapis permukaan serta bahan berbutir sebagai lapisan di bawahnya, sehingga lapisan perkerasan tersebut mempunyai fleksibilitas atau kelenturan yang dapat menciptakan kenyamanan kendaraan dalam melintas di atasnya. Pada umumnya, perkerasan lentur baik digunakan untuk jalan yang melayani beban lalu lintas ringan sampai dengan sedang, seperti jalan perkotaan, jalan dengan sistem utilitas yang terletak di bawah perkerasan jalan, perkerasan bahu jalan, atau perkerasan dengan konstruksi bertahap. Dalam perkerasan lentur ini ada keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama dari keuntungan adalah dapat digunakan pada daerah dengan perbedaan penurunan atau yang disebut differential settlement. Yang kedua, mudah diperbaiki. Yang ketiga, tambahan lapisan perkerasan dapat dilakukan kapan saja. Lalu, memiliki tahanan geser yang baik. Warna perkerasan memberikan kesan tidak silau bagi pemakai jalan. Lalu dapat dilaksanakan secara bertahap, terutama pada kondisi biaya pembangunan yang terbatas atau kurangnya dana untuk perencanaan. Lalu ada kerugian. Yang pertama adalah total struktur perkerasan lebih tebal daripada perkerasan kaku. Yang kedua, kelenturan dan sifat kohesi berkurang selama masa pelayanan. Yang ketiga, frekuensi pemeliharaan lebih sering daripada menggunakan perkerasan kaku. Yang keempat, tidak baik digunakan jika sering digenangi air. Yang terakhir adalah membutuhkan agregat yang lebih banyak. Konstruksi perkerasan terdiri dari lapisan-lapisan yang diletakkan di atas tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisan-lapisan tersebut berfungsi sebagai penerima beban lalu lintas dan menyebarkan ke lapisan ke bawahnya. Beban kendaraan dilimpahkan ke perkerasan jalan melalui bidang kontak roda berupa beban terpusat. Penyebaran beban roda ini sampai pada lapisan subgrade melalui lapisan perkerasan jalan dapat dilihat pada gambar di samping ini. Tanah asli di alam jarang sekali dalam kondisi mampu mendukung beban berulang dari lalu lintas kendaraan tanpa mengalami deformasi yang besar. Lalu di sini ada komponen perkerasan lentur. Yang pertama adalah lapisan permukaan atau surface course, yaitu bagian perkerasan yang paling atas. Fungsi dari permukaan ini antara lain, yang pertama adalah sebagai bahan perkerasan untuk beban roda. Yang kedua, sebagai lapisan rapat air untuk melindungi badan jalan kerusakan akibat cuaca. Yang ketiga, sebagai lapisan aus atau wearing course. Bahan untuk lapisan permukaan ini umumnya adalah sama dengan bahan untuk lapis pondasi, dengan persyaratan yang lebih tinggi. Penggunaan bahan aspal diperlukan agar lapisan dapat bersifat kedap air. Di samping itu, bahan aspal ini sendiri memberikan bantuan tegangan tarik, yang berarti mempertinggi daya dukung lapisan terhadap beban roda lalu lintas. Yang kedua adalah lapis pondasi atau base course. Lapis pondasi ini adalah bagian perkerasan yang terletak antara lapis permukaan dengan lapis pondasi bawah, atau dengan tanah dasar bila tidak menggunakan lapis pondasi bawah. Fungsi dari lapis pondasi bawah antara lain adalah yang pertama sebagai bagian perkerasan yang menahan beban roda. Yang kedua sebagai perletakan terhadap lapis permukaan. Oke, selanjutnya itu ada lapis pondasi bawah atau subbase course. Lapis pondasi bawah adalah bagian perkerasan yang terletak antara lapis pondasi dan tanah dasar. Fungsi lapis pondasi sendiri yaitu yang pertama ada sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk mendukung dan menyebarkan beban roda. Yang kedua, mencapai efisiensi penggunaan material yang relatif murah agar lapisan-lapisan selebihnya dapat dikurangi tebalnya atau bisa dibilang penghematan biaya konstruksi. Yang ketiga, untuk mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapis pondasi. Yang terakhir, sebagai lapis pertama agar pelaksanaan dapat berjalan lancar. Oke, selanjutnya ada tanah dasar atau subgrade.
yaitu permukaan tanah semula atau permukaan galian atau permukaan tanah timbunan yang dipadatkan dan merupakan permukaan dasar untuk perletakan bagian-bagian perkerasan lainnya. Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung dari sifat-sifat daya dukung tanah dasar. Umumnya persoalan yang menyangkut tanah dasar yaitu yang pertama ada perubahan bentuk tetap atau yang bisa disebut deformasi permanen dari macam tanah tertentu akibat beban lalu lintas. Yang kedua, sifat mengembang dan menyusut dari tanah tertentu akibat perubahan kadar air. Yang terakhir, daya dukung tanah yang tidak merata dan sukar ditentukan secara pasti pada daerah dengan macam tanah yang sangat berbeda sifat dan kedudukannya atau akibat pelaksanaan. Oke, selanjutnya itu ada material perkerasan lentur. Material yang akan digunakan dalam perkerasan lentur jalan terdiri dari agregat kasar, agregat halus, aspal, dan dapat ditambahkan bahan tambah lainnya sesuai dengan jenis campuran aspal yang digunakan. Itu yang pertama ada agregat. Menurut ASTM tahun 1974, mendefinisikan batuan sebagai suatu bahan yang terdiri dari mineral padat, berupa massa berukuran besar ataupun fragmen-fragmen atau agregat atau batuan merupakan unsur komponen utama dari lapisan perkerasan jalan, yaitu mengandung 90-95% agregat berdasarkan presentasi berat atau 75% sampai 85% agregat berdasarkan presentase volume. Dengan demikian, daya dukung, keawetan, dan mutu perkerasan jalan ditentukan juga dari sifat agregat dan hasil campuran agregat dengan material lain, menurut Sukirman. Berdasarkan berat partikel-partikel agregat dapat dibedakan selanjutnya itu ada material perkerasan lentur yang tadi. Yang pertama ada agregat kasar, yaitu agregat kasar yang tertahan ayakan nomor 8 dengan ukuran diameter 2,3 mili. Yang kedua, agregat halus, yaitu agregat yang harus terdiri dari pasir atau hasil pengayakan batu pecah yang terdiri dari bahan yang lolos ayakan nomor 8 dengan ukuran 2,36 mili dan tertahan saringan nomor 200 dengan diameter 0,0075 mili. Dan yang terakhir, bahan pengisi atau filler, yaitu bahan pengisi yang lolos ayakan nomor 200 dengan ukuran 0,075 mili dan tidak kurang dari 95% terhadap beratnya. Berdasarkan ketentuan Bina Marga 2010 dapat dilihat. Oke, selanjutnya itu ada gradasi agregat. Menurut Sukirman, tahun 1993 menyatakan gradasi atau distribusi partikel berdasarkan ukuran agregat merupakan hal yang penting untuk menentukan stabilitas perkerasan atau gradasi agregat mempengaruhi besarnya rongga di antara butir yang akan menentukan stabilitas dan kemudahan dalam proses pelaksanaan. Kemudian yang ketiga itu ada aspal. Aspal merupakan material untuk perekat yang berwarna coklat gelap sampai hitam dan unsur pokok yang dominan adalah bitumen. Bitumen atau dapat disebut juga hidrokarbon merupakan bahan dasar utama dari aspal. Dan yang keempat ada filler atau disebut juga bahan pengisi merupakan material berbutir halus yang lolos saringan nomor 200 dapat terdiri dari debu batu, kapur padam, semen Portland, atau bahan non-plastis lainnya. Selain itu, filler juga mempengaruhi sifat elastisitas, campuran, dan sensitivitasnya terhadap air. Adapun ketentuan filler pada campuran aspal menurut Bina Marga 2010 revisi 1 adalah yang pertama bahan pengisi yang ditambahkan terdiri atas debu batu kapur padam, semen atau debu terbang yang sumbernya disetujui oleh direksi pekerjaan. Yang kedua, bahan pengisi yang ditambahkan harus kering dan bebas dari gumpalan-gumpalan dan bila diuji dengan pengayakan sesuai SNI 031968 tahun 1980 harus mengandung bahan yang lolos ayakan nomor 200. Yang ketiga, semua campuran beraspal harus mengandung bahan pengisi yang ditambahkan tidak kurang dari 1% dan maksimum 2% dari berat total agregat. Berikut ketentuan filler yang bisa dilihat di tabel.
dalam campuran beton aspal filler memiliki peran tersendiri. Untuk mendapatkan beton aspal yang memenuhi ketentuannya, penggunaan filler dalam beton aspal akan mempengaruhi karakteristik beton aspal tersebut. Salah satu filler yang sering digunakan adalah campuran beraspal, yakni filler debu batu. Berikut jenis-jenis lapis permukaan surface course. Yang pertama itu ada lapis aspal beton laston. Itu merupakan suatu lapisan pada konstruksi jalan yang terdiri dari agregat kasar, agregat halus, filler, dan aspal keras yang dicampur, dihampar, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Terus kemudian lapis tipis beton aspal atau lataston, yaitu lapis permukaan pada konstruksi jalan yang terdiri dari campuran agregat kasar, agregat halus, filler, dan aspal keras. Campuran ini dihampar dan dipadatkan dalam kondisi panas menggunakan agregat bergradasi senjang atau timpel. Terdapat dua jenis laston yang umum digunakan. Yang pertama itu ada ACWC, atau laston lapis aus menggunakan agregat berukuran maksimal 19 mm dan ketebalan nominal minimum 40 mm. Yang kedua ada ACBC atau laston lapis permukaan antara menggunakan agregat berukuran maksimal 25 mm dengan ketebalan nominal minimum 50 mm. Lalu yang ketiga, lapis tipis aspal pasir atau latasir itu adalah lapis permukaan yang terbuat dari campuran panas antara pasir dan aspal keras. Campuran ini dihampar dan dipadatkan pada suhu tertentu untuk membentuk suatu lapisan yang kedap air dan meningkatkan kekesatan permukaan jalan. Ada dua jenis latasir, yaitu latasir kelas A dan latasir kelas B. Latasir kelas A dengan tebal nominal minimum 15 mm menggunakan agregat dengan ukuran maksimum nomor 4. Sedangkan latasir kelas B dengan tebal nominal minimum 20 mm menggunakan agregat ukuran maksimum 9,5 mm atau 3/8 inci. Latasir digunakan untuk lalu lintas ringan, yaitu kurang dari 0,5 juta lintas sumbu standar. Jenis-jenis lapis permukaan atau surface course. Terus yang keempat ada lapis asbuton campuran dingin atau las butak. Itu adalah material perkerasan inovatif yang memanfaatkan aspal alami buton atau asbuton sebagai pengikat utama. Campuran ini terdiri dari agregat kasar, halus, asbuton, bahan peremja, dan filler yang dicampur, dihampar, dan dipadatkan sepenuhnya pada suhu ruang. Las butak tergolong dalam kategori cold recycled asphalt base yang umumnya digunakan sebagai lapis fondasi untuk jalan dengan lalu lintas rendah hingga menengah. Keunggulan utamanya terletak pada proses pembuatan yang hemat energi tanpa pemanasan, sekaligus memanfaatkan sumber daya lokal Indonesia secara optimal. Berbeda dengan campuran aspal konvensional, las butak memerlukan bahan peremja untuk mengembalikan kelenturan aspal keras dalam asbuton, serta kontrol mutu yang ketat selama proses pencampuran dan pemadatan. Lalu tentang CBR dan daya dukung tanah dasar atau DDT, kekuatan konstruksi perkerasan jalan sangat bergantung pada daya dukung tanah dasar, yang salah satu parameternya adalah nilai CBR atau California Bearing Ratio. Nilai CBR menggunakan kualitas tanah dasar dengan membandingkannya terhadap bahan standar batu pecah yang memiliki nilai CBR 100%. Rumusnya itu CBR sama dengan test unit stress per standard unit stress dikali 100%. Pengukuran CBR dapat dilakukan langsung di lapangan, misal dengan dongkrak CBR atau DCP, atau di laboratorium menggunakan sampel tanah tidak terganggu. Dalam perencanaan perkerasan lentur, daya dukung tanah dasar dinyatakan dalam nilai CBR. Untuk analisis per segmen, nilai CBR dapat dihitung dengan rumus CBR segmen sama dengan CBR rata-rata dikurang CBR maksimum dikurang CBR minimum
dibagi R, di mana hasil perhitungan ini dikenal sebagai DDT atau daya dukung tanah. Daya dukung tanah dasar atau DDT adalah merupakan salah satu parameter yang dipakai dalam nomogram penetapan indeks tebal perkerasan atau ITP. Nilai daya dukung tanah dasar didapat dari hasil grafik korelasi CBR tanah dasar terhadap DDT. Secara analitis, nilai DDT dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. DDT sama dengan 4,3 log CBR tambah 1,7, di mana DDT atau daya dukung tanah dasar, terus CBR itu nilai CBR tanah dasar. Batas-batas minimum tebal perkerasan. Perhitungan perencanaan ini didasarkan pada kekuatan relatif masing-masing lapisan perkerasan jangka panjang ITP. Dengan rumus sebagai berikut. ITP sama dengan A1 dikali D1 tambah A2 kali D2 tambah A3 kali D3. Di mana A1, A2, A3 adalah koefisien kekuatan relatif bahan perkerasan dari tabel untuk lapisan permukaan, lapisan atas, dan lapis fondasi bawah. D1, D2, dan D3 adalah tebal masing-masing lapisan dalam sentimeter untuk lapisan permukaan, lapisan fondasi atas, dan lapisan fondasi bawah. Batas persyaratan tebal minimum lapis permukaan untuk setiap nilai indeks tebal perkerasan ITP untuk setiap material yang digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dalam perencanaan tebal lapis, Bina Marga telah menentukan batas minimum untuk setiap nilai indeks tebal perkerasan yang menggunakan lapis fondasi. Adapun tebal minimum lapis fondasi tersebut dapat dilihat pada tabel di samping ini. Berikut nilai kondisi perkerasan jalan. Selanjutnya ada definisi umur rencana, yaitu umur rencana perkerasan jalan ialah jumlah tahun dari saat jalan tersebut dibuka untuk lalu lintas kendaraan sampai diperlukan suatu perbaikan yang bersifat struktural atau sampai diperlukan overlay lapisan perkerasan. Umur rencana perkerasan jalan lentur biasanya diambil 10 tahun dan untuk peningkatan 5 tahun. Umur rencana yang lebih 10 tahun tidak lagi ekonomis karena perkembangan lalu lintas sulit diprediksi. Perkembangan lalu lintas jangka panjang. Bina Marga menyatakan umur rencana perkerasan baru sebagaimana dalam tabel berikut ini. Lalu ada perencanaan tebal lapis perkerasan lentur jalan raya dengan metode analisa komponen 1987 seperti di tabel berikut. Selanjutnya ada perhitungan perencanaan tebal perkerasan lentur Bina Marga. Boleh ke slide sebelumnya untuk menjelaskan. Jadi untuk perhitungan perencanaan tebal perkerasan lentur, kita menggunakan versi Bina Marga. Nah, kita sudah mencari sumber-sumber lain yang kita dapatkan bahwa di sini terdapat contoh perhitungan perencanaan tebal perkerasan lentur metode analisis komponen Bina Marga. Saat kita ingin merencanakan tebal perkerasan lentur, kita membutuhkan data-data seperti berikut, yaitu UR seperti tadi, umur rencana, lalu tahun awal konstruksi, jalan dibuka pada tahun berapa, terus kita menghitung juga perkembangan lalu lintasnya selama pelaksanaan, perkembangan lalu lintas, akhir umur rencana, data curah hujan, pun data-data tambahan seperti kelandaian, CBR tanah, dan fungsi jalannya. Untuk perhitungannya, satu, kita menghitung data lalu lintasnya. Lalu kedua, kita menghitung persentase kendaraan. Nah, di perhitungan kendaraan ini kita membagi-bagi ke beberapa kelas jenis kendaraan. Lalu kita juga menghitung lalu lintas harian pada awal umur rencana, pun kita menghitung pada akhir umur rencana. Boleh ke slide selanjutnya.
Nah, selanjutnya di angka kelima kita menghitung angka ekuivalen. Nah, di angka-angka ini kita menggunakan tabel yang terdapat di data Bina Marga. Terus yang keenam ini kita menggunakan koefisien distribusi kendaraan. Lalu 7 menghitung lintas ekuivalen permukaan atau LEP. Terus yang ke-8 menghitung lintas ekuivalen akhir. Yang ke-9 menghitung lintas ekuivalen tengah atau LET. 10 menghitung lintas ekuivalen rencana LER. Terus yang ke-11 menghitung ITP atau indeks tebal pekerasan seperti yang dibahas sebelumnya. Itu kita menggunakan data dari TCBR tanah. Lalu juga ada data lain seperti kelandaian, kendaraan berat, iklim, dan curah hujan. Lalu yang E kita mencari indeks tebal pekerasan ITP. 12 menghitung tebal pekerasan. Nanti setelah ada perhitungan kita akan menemukan ketebalan seperti yang udah dijelaskan. Kalau misalkan rumus ITP itu adalah A1 kali D1, A2 kali D2, A3 dikali D3. Setelah itu semuanya ditambahkan. Lalu ketemu nanti lapis permukaan, lapis pondasi bawah, dan tanah dasar. Seperti itu. Boleh ke slide selanjutnya. Studi kasus. Oke, di studi kasus jalan raya hutan, kita mengambil studi kasus pada jalan raya hutan Lambung Batas Angkola Selatan. Masalah dari studi kasus ini adalah jalan raya hutan Lambung Batas Angkola Selatan mengalami kerusakan sebelum umur rencana tercapai. Jalan raya hutan Lambung Batas Angkola Selatan memiliki panjang jalan sejauh 3 km dan lebar 6 meter. Jalan tersebut merupakan jalan penghubung kota Padang Sidempuan Batang, Toru Sibolga yang merupakan daerah wisata. Jalan raya tersebut banyak yang rusak terutama pada lapisan atas yang ditandai dengan banyaknya jalan yang berlubang dan retak-retak yang disebabkan genangan air pada musim hujan. Boleh ke slide selanjutnya. Genangan air yang disebabkan drainase yang tidak memadai di sepanjang jalan sehingga air tergenang ke jalan mengakibatkan rusaknya lapisan atas permukaan jalan tersebut. Kerusakan lapisan atas juga disebabkan oleh kendaraan berat dan kendaraan tambang yang melebihi muatan yang tidak sesuai standar jalan dan tonase kendaraan tersebut. Jalan raya hutan Lambung Batas Angkola Selatan, Kecamatan Angkola Barat saat ini sudah selesai proses pekerjaan perbaikan jalan. Pekerjaan tersebut sudah berlangsung sejak Mei 2021. Pada penelitian ini menggunakan metode Bina Marga. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pun, kerugian yang kita gunakan saat menggunakan metode pekerasan lentur ini adalah tidak tahan genangan air, pun kita harus menghitung kelas kendaraan yang digunakan jalan tersebut. Boleh lanjut yang lain. Lalu kenapa pakai metode Bina Marga? Karena pembangunan jalan di Indonesia relatif menggunakan metode Bina Marga. Metode Bina Marga adalah metode survei dan penilaian visual untuk menganalisis tingkat kerusakan jalan berdasarkan jenis kerusakan seperti retak, lubang, atau alur, dan volume lalu lintas harian rata-rata LHR. Hasilnya digunakan untuk menentukan urutan prioritas penanganan jalan seperti peningkatan, pemeliharaan berkala, atau pemeliharaan rutin. Lanjut. Definisi metode Bina Marga. Tebal lapis pemerasan secara Bina Marga ini menggunakan AASATO proses sebagai sumbernya, maka semua prinsip-prinsip dan asumsi-asumsi juga bersumber dari AASATO tetapi telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Metode Bina Marga merupakan metode yang paling sering digunakan di Indonesia karena sesuai dengan kondisi lingkungan. Untuk dapat melakukan perhitungan pekerasan lentur metode Bina Marga, ditentukan dahulu besaran-besaran yang diperlukan antara lain umur rencana, lalu lintas, daya dukung tanah dasar, dan CBR, alat dynamic phenometer, atau bisa disebut DCP. Faktor regional, indeks permukaan, indeks tebal pekerasan, koefisien kekuatan relatif, pelapisan tambahan, dan analisa komponen kekerasan. Lanjut.
Analisis studi kasus, kerusakan yang terjadi pada jalan raya hutan Lambung Batas Ampera Selatan disebabkan air hujan yang mengenang akibat saluran drainase pada jalan tersebut tidak berfungsi dengan baik sehingga genangan air tersebut merusak lapisan jalan. Jika faktor kendaraan besar tambang yang melalui jalan tersebut tidak sesuai dengan rencana pembuatan awal, sehingga mutu dan kualitas jalan tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat ini yang banyak dilalui kendaraan besar tambang. Lanjut. Kesimpulannya yaitu studi kasus pada Jalan Raya Simpang Nasional Hutan Lambung Batas Ampera Selatan menunjukkan bahwa jalan mengalami kerusakan akibat genangan air, sistem drainase yang kurang baik, dan beban kendaraan yang berlebih. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Bina Marga 1987, diperoleh desain perkerasan lentur dengan total tebal 60 cm, terdiri dari lapisan permukaan 5 cm, fondasi atas 10 cm, dan fondasi bawah 5 cm. Hasil ini menggambarkan kebutuhan perencanaan ulang struktur jalan agar mampu menahan beban yang berlipat dan kondisi lingkungan di lokasi tersebut. Sekian, terima kasih.